Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Ibrahim Aziz dengan NIM P17210230102. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang artikel yang berjudul Gangguan Penyakit Skabies di Area Sekitar Pesantren. Saya memilih topik ini karena angka kejadian skabies di pesantren cukup tinggi, di mana menurut beberapa penelitian menunjukkan prevalensi bisa mencapai 27% sampai 70% santri, sehingga masalah ini perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Baik, kita lanjut ke PPT yang sudah saya buat, yaitu pendahuluan. Skabies merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabi. Penyakit ini banyak muncul di lingkungan pesantren karena santri tinggal bersama dalam ruang padat, sering beraktivitas berdekatan, serta berbagai perlengkapan. Kondisi tersebut membuat skabies mudah menyebar dengan cepat. Lalu latar belakang lingkungan pesantren. Pesantren merupakan tempat tinggal dan belajar santri selama 24 jam dalam lingkungan yang padat dan penuh interaksi. Kondisi kamar yang dipenuhi banyak orang, ventilasi yang kurang memadai, serta akses air bersih yang terbatas, membuat kebersihan lingkungan sulit terjaga. Aktivitas santri yang padat dan kebiasaan berbagi perlengkapan pribadi juga meningkatkan risiko penularan penyakit kulit. Karena faktor-faktor tersebut, skabies menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering muncul dan berulang di pesantren. Yaitu pengertian skabies sendiri. Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabi yang membuat terowongan di dalam kulit untuk bertelur. Aktivitas tungau ini menimbulkan reaksi alergi sehingga muncul rasa gatal hebat, terutama pada malam hari. Skabies mudah menyebar di lingkungan padat dan kurang bersih. Menurut WHO, skabies termasuk Negenthe Tropical Diseases atau biasa disebut dengan NTD, karena sering diabaikan meskipun dapat menyebabkan ketidaknyamanan, infeksi lanjutan, dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Lalu, gejala dan tanda skabies itu biasanya yang pertama, gejala utama adalah gatal hebat, terutama pada malam hari, karena aktivitas tungau itu dilakukan pada malam hari itu selalu meningkat. Lalu yang kedua, terdapat lesi terowongan atau burrow pada sela-sela jari, pergelangan tangan, ketiak, dan area genital. Lalu yang ketiga, jika digaruk terus-menerus muncul luka yang dapat memicu infeksi bakteri seperti impetigo. Lalu selanjutnya, cara penularan skabies. Skabies sangat mudah menyebar di lingkungan padat. Penularannya terjadi melalui yang pertama, kontak langsung kulit ke kulit dengan penderita. Itu biasanya kan selalu berdekatan ya anak pesantren seperti itu. Lalu yang kedua, kontak tidak langsung melalui pakaian, handuk, selimut, atau spray yang terkontaminasi tungau. Kebiasaan santri berbagi barang pribadi dan tinggal berdekatan di pesantren membuat penyebaran skabies itu berlangsung dengan sulit dan berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Lalu skabies di lingkungan pesantren dan dampak fisik pada santri. Skabies sering dianggap gatal biasa oleh santri sehingga keluhan tidak segera dilaporkan dan pengobatan menjadi terlambat. Sanitasi yang kurang memadai, kamar yang padat, serta kebiasaan hidup bersama membuat skabies mudah menyebar dan berkembang menjadi wabah di asrama. Kondisi ini menyebabkan membuat santri kelelahan, menurunkan konsentrasi belajar, dan menghambat aktivitas harian. Garukan terus-menerus juga menimbulkan luka yang berisiko mengalami infeksi sekunder jika tidak ditangani dengan baik. Lalu dampak psikologis, sosial, dan ibadah pada santri. Santri yang terkena skabies sering merasa malu karena dianggap kurang menjaga kebersihan, sehingga muncul stigma dari teman sebaya. Kondisi ini membuat mereka menarik diri dari pergaulan dan dapat memicu stres, kecemasan, serta menurunnya rasa percaya diri. Selain itu, rasa gatal yang muncul tiba-tiba saat sholat dan kulit yang perih pada saat terkena air wudhu menyebabkan ketidaknyamanan, sehingga mengurangi kekhusyuan ibadah dan mengganggu kelancaran aktivitas keagamaan di pesantren. Lalu upaya pencegahan. Yang pertama, promotif edukasi. Penyuluhan kesehatan perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran santri dengan materi edukasi berupa PHBS, cara mengenali gejala skabies, serta pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang dapat didukung oleh pemasangan poster dan media edukasi di area strategis pesantren. Yang kedua, peningkatan fasilitas sanitasi. Pesantren harus memastikan ketersediaan air bersih yang memadai, memberikan kamar mandi, tempat wudhu, serta lingkungan asrama secara berkala, dan meningkatkan ventilasi kamar agar sirkulasi udara lebih baik dan kelembapan menurun, sehingga menghambat perkembangan tungau. Lalu penanggulangan medis. Pemeriksaan rutin membantu deteksi skabies sejak dini, dan jika ada santri yang positif, maka pengobatan harus dilakukan serentak untuk jauh seluruh penghuni kamar agar penularan terhenti. Sementara barang-barang seperti spray, baju, dan selimut perlu dicuci dengan air panas dan dijemur dengan langsung di bawah matahari. Lalu program pesantren sehat. Pesantren dapat membentuk kader kesehatan santri untuk memantau kebersihan dan memberi edukasi dasar bekerja sama dengan puskesmas untuk mendapatkan pendampingan medis berkelanjutan, sehingga program ini mampu mengurangi penularan penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih di lingkungan pesantren.
Lalu yang terakhir yaitu penutup. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa skabies merupakan masalah kesehatan yang berdampak pada kondisi fisik, mental, sosial, dan ibadah santri, sehingga mengganggu kenyamanan belajar dan aktivitas sehari-hari. Dengan meningkatkan edukasi, memperbaiki fasilitas sanitasi, serta melibatkan tenaga kesehatan dalam pemantauan dan penanganan kasus, penyebaran skabies dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Lingkungan pesantren yang bersih dan sehat akan mendukung terbentuknya generasi santri yang kuat, disiplin, berakhlak mulia, serta mampu menjalani kegiatan belajar dan ibadah secara optimal. Lalu ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.